Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita kembali melanjutkan materi kita tentang dakwah pada masyarakat global. Sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semuanya dimanapun teman-teman berada mendapatkan syafaat dari beliau, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, materi kita kali ini berkaitan tentang dakwah pada masyarakat global, ya, di mana dakwah atau penyebaran ajaran Islam ini ya menghadapi tantangan unik di era globalisasi. Masyarakat global yang semakin terhubung dan juga beragam menuntut pendekatan khusus ya agar dakwah ini dapat diterima secara luas. Nah, teman-teman, kita ketahui tantangan dari dakwah pada masyarakat global ya, dimana yang pertama ada namanya pluralisme budaya. Masyarakat global memiliki beragam latar belakang budaya, dan juga yang harus kita pahami dan diakomodasi dalam berdakwah tentunya. Yang kedua, tantangan kita adalah perbedaan keyakinan. Keberagaman agama dan kepercayaan ini menuntut sikap toleransi ya dan inklusif dalam menyampaikan dakwah itu sendiri. Nah, tantangan dakwah kita pada masyarakat global yang ketiga adalah pengaruh media digital, di mana penyebaran informasi yang cepat ya melalui media digital mengubah cara berdakwah yang efektif tentunya. Nah, kita coba memahami teman-teman keberagaman budaya dan agama ini sendiri. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Kita menghargai perbedaan. Nah, dakwah yang efektif dimulai dengan memahami dan menghargai latar belakang budaya dan agama masyarakat global. Nah, kita ketahui teman-teman semuanya, Islam ini mengajarkan umatnya untuk menghargai ya dan menyikapi perbedaan dengan bijak tentunya. Nah, perbedaan itu adalah sunatullah, di mana kita ketahui dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 menjelaskan, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa dan bersuku supaya kamu saling mengenal. Nah, esensi dari ayat di atas ini supaya kita saling menghargai perbedaan suku ya, ras dan juga budaya tentunya. Selanjutnya yang harus kita pahami adalah belajar dari tradisi lokal. Nah, kita mengintegrasikan nilai-nilai lokal ya dapat memperkaya pendekatan dakwah dan juga membuat pesan yang lebih relevan. Nah, seperti apa sih contoh dari tradisi lokal yang sekarang sering kita jumpai di masyarakat? Contohnya acara halal bihalal ya. Terus tuh ada sawalan, ada tahlilan, dan juga ada tradisi tabwik, dan masih banyak yang lainnya, tentunya tradisi-tradisi lokal dalam budaya dan agama di negara kita, khususnya Indonesia. Nah, yang selanjutnya adalah kita harus pahami membangun dialog, teman-teman. Dialog terbuka antar umat beragama. Nah, ini juga dapat menciptakan saling pengertian ya, saling mempromosikan toleransi tentunya. Nah, apa sih strategi dakwah yang efektif yang bisa kita lakukan ya selaku pendakwah? Tentunya yang pertama adalah pesan yang inspiratif ya. Dakwah ini harus menyampaikan pesan yang menginspirasi ya, memberdayakan dan juga dapat diterima oleh masyarakat global tentunya. Yang kedua adalah komunikasi interkultural, teman-teman. Pendekatan komunikasi yang sensitif tentunya terhadap latar belakang budaya audiens ini dapat meningkatkan keefektifan dalam dakwah itu sendiri. Yang ketiga adalah strategi kemitraan strategis ini. Kita membangun kemitraan ya dengan
berbagai pengakuan kepentingan. Ini dapat memperluas jangkauan dan dampak dakwah kita. Nah, yang selanjutnya adalah pemanfaatan teknologi. Nah, kita di sini harus memanfaatkan kemajuan teknologi dapat mempermudah penyebaran dakwah di era global ini. Nah, inilah strategi yang bisa kita lakukan tentunya dalam berdakwah. Nah, selanjutnya apa sih peran teknologi dalam penyebaran dakwah itu sendiri, teman-teman? Yang pertama adalah media sosial. Nah, pemanfaatan platform media sosial tentunya dapat menjangkau audiens ya secara global dengan pesan dakwah yang inspiratif. Saya rasa teman-teman semuanya sudah mengetahui apa saja media-media sosial yang ada saat ini. Nah, yang selanjutnya adalah konten digital. Nah, ini pengembangan konten digital yang menarik ya, seperti video, terus juga ada yang namanya podcast seperti itu, dan juga artikel. Ini dapat meningkatkan keterlibatan audiens tentunya ya, saling berkomunikasi di dalamnya. Yang ketiga adalah komunitas online. Nah, di sini teman-teman kita membangun komunitas dakwah online, ini dapat menciptakan ruang dialog ya, dialog dan juga berbagi pengetahuan antar umat tentunya. Yang selanjutnya teknologi mobile. Nah, pemanfaatan aplikasi dan perangkat mobile juga dapat memperluas jangkauan dakwah ke audiens yang lebih luas. Nah, tentu ini saya rasa sudah dakwah di era digital ini tentunya teman-teman pasti sangat paham sekali dengan media teknologi, apalagi generasi muda sekarang jarang sekali yang tidak punya Facebook, TikTok seperti itu ya, Instagram dan WhatsApp, masih banyak tentunya media-media sosial yang lainnya. Nah, baik teman-teman, terkait kita bagaimana kita harus membangun hubungan antar agama ini ya. Yang pertama adalah dialog antar agama. Kita membangun dialog terbuka dan saling memahami di antara berbagai tradisi keagamaan. Nah, ini yang harus kita lakukan. Yang kedua adalah kerjasama sosial. Kolaborasi dalam proyek-proyek sosial ini dapat meningkatkan saling pengertian ya, dan solidaritas antar umat beragama tentunya. Yang ketiga adalah toleransi aktif. Kita harus mempromosikan sikap toleransi ya, tidak hanya pasif namun juga aktif ya, untuk menghargai perbedaan. Nah, untuk melakukan pemberdayaan masyarakat ini melalui dakwah, yang pertama adalah aspek sosial, di mana kita harus mendorong keadilan ya, kesejahteraan dan peduli ya sosial dalam masyarakat. Nah, dari sisi aspek ekonomi yang harus kita lakukan, membantu memberdayakan ekonomi masyarakat melalui program kewirausahaan atau pengembangan keterampilan. Nah, banyak sekali sekarang contoh-contoh UKM yang sudah dilakukan gitu ya, atau pemberdayaan ekonomi masyarakat yang sudah dilakukan. Nah, yang ketiga adalah aspek pendidikan. Nah, kita mendukung akses pendidikan yang berkualitas dan juga peningkatan literasi masyarakat. Nah, tentunya aspek pendidikan ini kenapa pemerintah mencanangkan minimal ya 9 tahun untuk jenjang pendidikan ini adalah supaya mendukung supaya masyarakat kita ini cerdas semuanya ya. Nah, selanjutnya adalah aspek lingkungan. Kita menginisiasi gerakan peduli lingkungan dan juga pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Nah, baik teman-teman, dapat kita simpulkan dari materi kita hari ini, dan apa sih harapan kita di masa depan? Yang pertama adalah dakwah inklusif ya, dakwah yang menghargai keberagaman dan juga kita mempromosikan dialog antar umat beragama seperti itu. Yang kedua adalah teknologi untuk penyebaran. Nah, pemanfaatan teknologi terkini untuk memperluaskan jangkauan dan juga efektivitas dakwah kita ya. Yang ketiga adalah pemberdayaan masyarakat. Ini sangat penting, dakwah yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat. Nah, banyak sekali pemberdayaan ini sangat penting sekali perannya. Kenapa? Karena kita berhubungan langsung dengan masyarakat ya, mulai dari kalangan ibu-ibu ataupun remaja ya,
semua kalangan itu kalau kita berdayakan dan di situ ada nilai dakwah yang bisa kita sampaikan. Baik teman-teman, ini saja materi kita pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.